Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Kita akan memulai persekutuan doa pagi pada hari Selasa ini. Kita akan buka dengan menyanyi dari dari KJ, Kidung Jemaat, nomor 454, ayatnya yang pertama. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku. Kuraikan doa padanya sehingga hatiku lega. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku. Tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, di waktu aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, pada pagi hari ini kami datang meneduhkan hati pikiran kami. Kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami ingin memanfaatkan pagi hari ini untuk bersekutu dengan Engkau dalam persekutuan doa pagi ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan lagi. Kiranya Tuhan yang akan mengaruniakan kepada kami roh Tuhan, menolong kami untuk dapat menenangkan hati pikiran kami, dan mendengarkan suara Tuhan yang akan disampaikan lewat hamba-Mu ini. Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah roh Tuhan bersama-sama dengan kami, dan roh Tuhan yang berkata-kata kepada kami, memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Bapa, inilah kami, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan saat teduh kami dan pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan dituntun dari pembacaan Alkitab Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-25 sampai 31. Lukas 15 ayat 25 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati
dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini telah diketemukan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah bagian dari cerita perumpamaan anak yang hilang dari Lukas pasal 15. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya menikah ya di catatan sipil, ada pertanyaan pada waktu itu yang mengganggu, mengejutkan ya saya dan waktu itu suami saya ya, atau calon suami saya pada waktu itu. Yaitu pertanyaan dari petugas pencatat sipil, apakah ada perjanjian pisah harta? Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada waktu itu mengejutkan sekali ya buat saya, buat suami, dan kami bingung. Ya, sebab perjanjian pisah harta. Hartanya saja belum ada. Kan pernikahan baru mau dimulai, ya. Kemudian pisah harta. Kenapa harus dipisah? Memang suatu saat akan bercerai. Memang sudah mulai dipikirkan perceraian itu, padahal pernikahan baru mau dimulai, baru mau dimasuki, saudara-saudara. Jadi pada waktu itu betul-betul bingung dan bertanya-tanya kenapa ya? Kenapa itu ditanyakan? Ya. Saudara-saudara, kemudian hari saya kemudian mengerti. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, ternyata memang membangun pernikahan itu memang tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Dan kalau pada suatu saat pernikahan itu bubar, ya, terjadi perceraian, yang namanya urusan harta gono gini itu ternyata ribet urusannya. Dan yang kedua, saudara-saudara, saya menyadari bahwa urusan harta, urusan warisan itu tidak jarang, saudara, ya, atau sering kali menjadi pemicu rusaknya hubungan di dalam keluarga. Ya, seringkali membuat perkawinan itu, pernikahan itu menjadi goyah dan rusak hubungan di dalam keluarga. Entah itu hubungan suami istri, ya, apalagi kalau hartanya banyak, ya, masing-masing membawa harta yang banyak, atau mungkin satu pihak saja yang punya harta yang sangat banyak. Nah, ini sangat mungkin menggoyahkan pernikahan. Juga bisa membuat retak hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara adik dan kakak, hubungan antara bersaudara, saudara-saudara. Ya, jadi rupanya itu makanya ada banyak, atau di dalam peraturan pernikahan, saudara-saudara, diberikan tempat soal pisah harta, ya, yang sudah dibicarakan, sudah dibahas sebelum pernikahan itu ditandatangani, ya, atau dilaksanakan janji nikah atau tanda tangan akte pernikahan, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita sebenarnya tidak menceritakan tentang soal harta atau warisan, ya, tidak membahas soal harta atau warisan. Bacaan kita merupakan bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Ya. Dan perumpamaan ini hanya ada di dalam Injil Lukas. Ya, tidak ada di dalam Injil-Injil yang lain. Ya. Dan kita tahu bahwa Injil Lukas ini ditujukan untuk siapa, saudara-saudara? Lihat ayat pasal 1, ditujukan kepada Theophilus yang mulia. Dan apabila kita perhatikan namanya, tentu kita bisa menduga dia adalah seorang keturunan Yunani, ya, bukan orang Yahudi. Dan pasti atau kemungkinan besar dia seorang kafir, atau seorang yang tidak percaya
kepada Allah Abraham yang disembah oleh umat Yahudi. Nah, saudara-saudara, lewat perumpamaan ini dijelaskan betapa besar kasih Allah Bapa yang menanti dan menyambut serta memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Sebesar apapun dosamu, Tuhan berkenan mengampunimu, menyambutmu dan memberikan hak untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Tetapi saudara-saudara, persoalannya ternyata ada yang keberatan. Ada yang marah. Siapa? Anak sulung. Siapa anak sulung itu, saudara-saudara? Anak sulung itu adalah mereka yang lebih dulu menyembah Allah Abraham. Ya, mereka yang seumur hidup, ya bahkan mungkin dikatakan dalam kandungan ibu ya, sudah menaati Taurat. Siapa mereka, saudara-saudara? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah umat Israel. Mereka keberatan jika orang kafir, ya seperti kita juga, saudara-saudara, kita termasuk di kelompok itu, juga ikut mendapat bagian pengampunan dan kemuliaan sorgawi sebagai hadiah dari Allah. Mereka keberatan, mereka tidak suka. Mereka menganggap Allah Abraham itu adalah milik kami. Kerajaan sorga adalah hak kami. Ya, kami yang taat sejak masih dalam kandungan, sejak zaman nenek moyang. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus lewat perumpamaan ini tidak membahas hubungan dalam keluarga sebenarnya. Ya, tidak membahas hubungan dalam keluarga atau warisan. Akan tetapi saudara-saudara, seperti biasanya di dalam khotbah-khotbah Tuhan Yesus, di dalam pengajaran-pengajarannya, di dalam cerita-cerita juga perumpamaan-perumpamaan Yesus, ia selalu menggunakan contoh-contoh nyata. Ya, hal-hal yang ada di dalam masyarakat. Hal-hal yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat atau yang diketahui oleh umat manusia pada waktu itu. Oleh pengikut-pengikutnya, oleh murid-muridnya pada waktu itu. Begitu juga di dalam perumpamaan ini. Ya, bahwa seringkali seperti itu keadaannya, saudara-saudara, keadaan di dalam keluarga. Perpecahan dapat terjadi di dalam keluarga. Antara anak dengan orang tua, antara adik dan kakak, antara saudara, dan seterusnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya macam-macam. Penyebabnya bisa tingkah laku yang buruk dari anggota keluarga yang memalukan keluarga yang lain misalnya. Perbuatan-perbuatan anggota keluarga tertentu yang melukai hati anggota keluarga yang lain. Entah anak terhadap orang tua atau adik terhadap kakak dan sebaliknya. Ya, dan yang ditampilkan di dalam bacaan ini, di dalam cerita ini adalah perlakuan yang dianggap tidak adil terhadap anak-anak oleh orang tuanya. Itu kan seringkali yang menyebabkan terjadi perpecahan. Ya, anak yang kemudian benci orang tuanya karena merasa bahwa orang tuanya tidak memperlakukan, tidak sayang kepadanya, seperti sayang kepada kakaknya atau kepada adiknya, dan seterusnya. Ya, kakak atau adik yang marah karena merasa tidak mendapatkan bagian yang sama seperti yang lain, dan seterusnya. Dalam cerita ini, ya dikatakan si sulung merasa seumur hidupnya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, tidak pernah melawan orang tua, bekerja untuk orang tuanya, namun tidak mendapatkan perlakuan yang istimewa seperti yang dilakukan kepada si bungsu yang durhaka, ya, menurut si sulung, yang memalukan orang tuanya. Sungguh perlakuan yang menurut si sulung sangat-sangat tidak adil. Saudara-saudara, seandainya sang ayah sependapat menyetujui keberatan dari si sulung, kira-kira apa yang terjadi, saudara-saudara?
sudah pasti mereka akan kehilangan salah seorang anggota keluarga. Mereka akan kehilangan anak bungsu itu, darah daging mereka sendiri, saudara kandung mereka sendiri. Dan yang kedua, saudara-saudara, sangat-sangat kecil kemungkinan ada perbaikan diri di dalam diri si bungsu. Akan terjadi pertobatan, perubahan, perbaikan di dalam diri si bungsu, yang sebenarnya sudah menyadari kesalahannya. Ya, dengan sadar kembali kepada orang tuanya, sebenarnya dia sudah menyadari kesalahannya. Walaupun katanya dia nanti diberi makan atau tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti saudaranya, bahkan mungkin dia diperlakukan lebih buruk daripada hamba-hamba, dia akan menerima karena dia menyadari kesalahannya dan dia mau bertobat. Tapi seandainya sang ayah mempunyai pemikiran sama seperti si sulung, pendapat yang sama seperti si sulung, maka mungkin saudara-saudara tidak akan terjadi pertobatan. Mungkin si bungsu akan menjadi lebih buruk lagi daripada sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang saling merangkul. Bagaimana kita sanggup saling merangkul di antara keluarga kita? Bagaimana kita bisa saling merangkul seperti tema kita pada pagi hari ini? Kita bisa saling merangkul jika ada kerukunan dan penerimaan satu sama lain di dalam keluarga. Jika ada kerukunan dan penerimaan satu sama lain. Apakah kerukunan dan penerimaan satu sama lain itu selalu dengan mudah terbangun antar anggota keluarga, saudara-saudara? Tidak. Tidak mudah, saudara-saudara. Perbedaan pendapat, kekeliruan, salah paham, dan banyak hal yang lain adalah hal-hal yang sangat mungkin muncul dalam keluarga kita. Dan hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan di dalam keluarga kita. Dan untuk itu, saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus mau kita bangun? Apa yang Tuhan Yesus mau kita tanamkan di dalam diri kita? Supaya kita saling merangkul, bisa saling merangkul di dalam keluarga kita. Satu hal, saudara-saudara, di dalam cerita tadi, yaitu pengampunan. Pengampunan seperti yang dilakukan sang bapa kepada anak bungsunya. Saudara bisa bayangkan, bapak itu menyambut anaknya. Bapak itu menerima anaknya dan bahkan mengadakan pesta, memberikan jubah yang indah. Pengampunan. Kesediaan untuk mau mengampuni. Untuk saling mengampuni harus kita tanam, harus kita kembangkan di dalam diri kita. Sehingga kita tetap dapat menyambut dan merangkul saudara kita. Sebesar apapun hal yang menyakitkan yang pernah dilakukannya kepada kita. Sekali lagi, kesediaan untuk mau mengampuni, saling mengampuni, harus kita kembangkan di dalam diri kita, sehingga kita tetap dapat menyambut dan merangkul saudara kita, sebesar apapun hal yang menyakitkan yang pernah dilakukannya kepada kita. Apakah itu mudah, saudara-saudara? Belum tentu, saudara-saudara. Belum tentu itu mudah. Namun jika kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita akan sanggup memiliki hati yang selalu terbuka untuk mengampuni. Amin. Kita akan menaikkan doa kita. Sebelumnya mari kita menyanyi Tuhan Sambut Jiwaku. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Di
Tuhan, sungguh kami percaya Engkau menyambut kami ketika kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami mau berterima kasih karena pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami lagi, supaya kami mau saling merangkul di dalam keluarga kami, sehingga kami boleh terbina keluarga yang rukun, kehidupan keluarga yang indah, di mana Tuhan tinggal di dalamnya dan memimpin keluarganya. Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami Roh-Mu yang kudus, yang terus menolong kami, memampukan kami untuk dapat mengampuni saudara-saudara kami, anak-anak, orang tua, adik terhadap kakak atau kakak terhadap adik. Sebesar apapun kekeliruan yang pernah dilakukan, Tuhan ingatkan kami bahwa kami hanyalah manusia yang lemah, yang sangat-sangat mungkin melakukan kekeliruan. Baik orang tua, anak, kakak, adik, atau siapapun dalam keluarga kami. Demikian juga diri kami sendiri. Sangat-sangat mungkin melakukan kekeliruan dan menyakiti saudara kami, orang tua kami, anak kami. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menopang kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, supaya kami terus dapat merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, dan mau mengampuni saudara-saudara kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami, anak kami, saudara-saudara kami, kakak, adik kami, cucu-cucu kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kalau ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut atau karena sakit penyakit, kiranya tangan Tuhan boleh menjamah dan memberikan kesembuhan. Tuhan juga yang akan menganugerahkan kepada kami kasih yang tulus, yang mau memberikan pertolongan, perhatian, kepedulian kepada orang tua, anak, atau anggota keluarga kami, siapapun yang membutuhkan kepedulian, membutuhkan bantuan, pertolongan, dan perhatian. Tuhan yang akan tinggal di dalam keluarga kami, menolong apabila ada keluarga-keluarga yang pada saat ini mengalami problema karena hubungan yang kurang harmonis. Tuhan tolong supaya setiap orang dapat melihat kelemahan-kelemahan dalam dirinya sendiri, mungkin kekeliruan, melihat kekuatan kepada anggota keluarga yang lain, dan mau menerima kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bapa kami, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk setiap keluarga yang terus berusaha untuk dapat membina kerukunan, untuk terus dapat menjaga kerukunan. Tuhan berkati kiranya. Keluarga-keluarga yang baru saja membina hidup pernikahan, Tuhan yang akan tolong anggota keluarga, suami maupun istri, untuk dapat saling mengenal lebih dalam satu sama lain. Keluarga-keluarga yang sudah begitu lama membina hubungan keluarga, suami istri, tetapi belum mempunyai keturunan, kiranya Tuhan menjawab doa-doa mereka. Tuhan memberikan yang baik,
Ketika Tuhan berkenan, Tuhan menganugerahkan keturunan kepada mereka. Bapa, kami mau berdoa untuk anak-anak mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan boleh memberikan pasangan hidup yang baik. Pasangan hidup juga yang menopang iman percaya mereka. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami, khususnya GKI Gading Indah yang pada saat ini sedang menjalani bulan keluarga. Biarlah semua program yang sudah disusun, acara-acara yang sudah direncanakan, biar Tuhan berkati. Semuanya betul-betul boleh menjadi sarana bagi anggota jemaat, keluarga-keluarga di dalam gereja. Dapat semakin memperoleh berkat, pelajaran-pelajaran yang baik di dalam membina hubungan di dalam keluarga. Membangun keluarga di mana kehendak Tuhan yang boleh berlaku atasnya. Di mana kerukunan boleh terbina. Bapa kami berterima kasih. Karena kami tahu Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami. Apabila kami menjalani hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi kami. Biarlah di dalam segenap aktivitas kami boleh memuliakan nama-Mu karena pertolongan Tuhan saja. Bapa kami, terima kasih untuk boleh mengambil bagian di dalam saat teduh pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa yang kami naikkan dari tempat kami masing-masing, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami menaikkannya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.